Suamiku bilang dia mau kerja dan ibu mertuaku bilang dia mau ke pengajian. Ternyata mereka sibuk membelikan mobil mewah untuk selingkuhannya pakai kartu debitku. Inilah saatnya aku memutus semua akses kalian. Kalian bisa membayarnya sendiri atau bersiaplah memakai seragam oranye. Sebelum kita lanjutkan, pastikan kamu sudah menekan tombol langganan, suka, dan komentar. Dukunganmu membantu saluran ini terus berkembang. Cahaya matahari pagi menyelinap malu-malu melalui tirai sutra di ruang makan rumah mewah Pondok Indah, yang kini menjadi kediaman keluarga Zara di Jakarta Selatan. Suasana hening, kecuali dentingan lembut sendok perak sterling ke piring porselen mahal milik Zara. Di ujung meja, suaminya, Arka, tampak asyik dengan ponselnya, sesekali menyeruput kopi hitam tanpa gula yang selalu Zara siapkan dengan takaran presisi. Zara, mengenakan setelan piyama batik sederhana namun elegan yang tetap bersih, duduk dengan tenang, mengamati dua orang di depannya. Ada yang berbeda pagi ini. Udara di ruangan terasa tegang, seolah sebuah rahasia sembunyi di bawah taplak meja linen. Sesaat kemudian, Ibu Dina, ibu mertua Zara, menuruni tangga besar, langkahnya sengaja dibuat ringan. Namun, bunyi klik-klak sepatu hak tingginya tetap bergema. Alis Zara sedikit berkerut. Biasanya, ibu mertuanya mengenakan sandal jepit ke pengajian mingguan di masjid dekat komplek. Tapi hari ini, Ibu Dina mengenakan gaun sutra hijau zamrud mencolok lengkap dengan kerudung bertabur payet berkilauan yang tampak terlalu glamor untuk pengajian pagi. Tas kulit desainer yang jarang digunakannya kini tersampir di lengannya. Zara, sayang, ibu berangkat dulu. Ada acara khusus di kota hari ini. Ibu mungkin pulang agak telat karena ada makan siang dengan ibu-ibu pengajian lainnya setelahnya, kata Ibu Dina, tidak sekalipun melihat menantunya. Suaranya terburu-buru. Ada nada gugup yang dia coba tutupi dengan aura keangkuhannya yang biasa. Zara meletakkan sendoknya perlahan. Dia menatap wajah ibu mertuanya yang berpoles kosmetik agak tebal. Acara khusus. Kalau di kota, perlu diantar Pak sopir perusahaan. Arka bilang dia ada kunjungan keluar kota, jadi mungkin salah satu mobil kantor kosong. Zara menawarkan dengan nada lembut, terselip pertanyaan. Tidak usah repot-repot. Tidak perlu menyusahkan diri, Ibu Dina memotong hampir terlalu cepat. Ibu sudah panggil taksi online. Ibu tidak mau mengganggu operasional perusahaanmu yang sibuk. Kamu di rumah saja. Selesaikan laporan-laporanmu. Arka tiba-tiba berdeham seolah mengalihkan perhatian. Iya, sayang. Biarkan ibu mandiri. Aku juga harus segera berangkat. Ada pabrik tekstil baru di Bandung. Aku perlu inspeksi langsung. Aku mungkin menginap. Arka berdiri dan memberi Zara ciuman singkat di dahi, rutinitas yang belakangan terasa hampa dan mekanis baginya. Zara berhasil tersenyum tipis. Itu adalah senyum yang menyembunyikan 1000 pertanyaan. Sebagai satu-satunya pendiri dan pemilik PT Arya Sentosa, perusahaan yang dia bangun dari nol jauh sebelum bertemu Arka, dia memiliki insting bisnis yang tajam. Dia tahu kapan seseorang bernegosiasi jujur dan kapan mereka mencoba menyembunyikan kelemahan dalam sebuah kontrak. Dan pagi ini, baik suami maupun ibu mertuanya terasa seperti kontrak yang penuh dengan klausul penipuan. Saat Ibu Dina hendak keluar, dia merogoh tasnya untuk mengambil ponsel. Tapi karena terburu-buru, selembar kertas mengilap terlipat jatuh dari antara halaman-halaman Al-Quran yang dibawanya di tas besar. Kertas itu meluncur tanpa suara dan mendarat tepat di dekat kaki Zara. Ibu Dina tidak menyadarinya. Dia terus berjalan menuju gerbang di mana sebuah taksi online sudah menunggu. Arka mengikuti di belakang, melambaikan tangan sekilas sebelum masuk ke mobilnya sendiri. Zara membungkuk dan mengambil kertas itu. Alisnya berkerut. Itu bukan jadwal penceramah atau selebaran doa. Itu adalah brosur eksklusif dari showroom mobil mewah terkenal yang mengkhususkan diri pada kendaraan sport dan mewah impor. Di sampulnya ada sebuah roadster convertible merah menyala berkilau dengan harga yang bisa mendanai 2 panti asuhan besar. Acara pengajian macam apa yang membagikan brosur mobil mewah? Zara berbisik dalam keheningan ruang makan. Zara membalik brosur itu. Di sudut kanan atas ada tulisan tangan. Dia segera mengenali tulisan tangan Arka. Ada catatan kecil DP 30%, sisanya pakai kartu debit utama atas nama T.
Darah di urat Zara seolah membeku sesaat. Siapa T? Sepanjang 5 tahun pernikahan mereka, Zara telah memberikan Arka kartu debit utama yang terhubung ke rekening cadangan perusahaan untuk pengeluaran rumah tangga dan operasional kantor. Dia mempercayainya sepenuhnya karena Arka memegang jabatan direktur operasional di perusahaannya. Tapi catatan di brosur ini menunjuk pada transaksi besar yang tidak pernah dibahas dalam rapat direksi atau di meja makan. Zara berjalan ke jendela, melihat mobil Arka menghilang di tikungan komplek perumahan mereka, diikuti oleh taksi online yang membawa ibu mertuanya. Gelombang mual bergejolak di perutnya, bukan karena sakit fisik, melainkan dari bau pengkhianatan yang mulai memenuhi udara. Selama bertahun-tahun, dia telah mentolerir permintaan Ibu Dina yang sering meminta uang tambahan untuk sumbangan amal atau renovasi panti jompo yang sepertinya tidak pernah terwujud. Dia juga menutup mata ketika Arka sering pulang terlambat, mengklaim dia lembur. Padahal kinerja perusahaan stabil tanpa lonjakan proyek baru. Zara melihat kembali brosur di tangannya, alamat Prima Jaya Motor di Jakarta Selatan tercetak jelas. Jam buka, 09.00 pagi. Dia melirik jam di dinding. Sekarang jam 08.30 pagi. Jadi, ibu mau pengajian, dan Arka mau ke Bandung. Zara bergumam dengan nada dingin yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Mari kita lihat apakah kalian bertemu di tempat suci atau di kuil yang didedikasikan untuk materialisme. Zara tidak menangis. Baginya, air mata adalah untuk kehilangan, bukan untuk pengkhianatan yang belum sepenuhnya terbukti, meskipun brosur di tangannya adalah bukti yang memberatkan. Dia naik ke atas, dan berganti dari pakaian santainya menjadi setelan blazer hitam jet formal. Dia menata rambutnya, memastikan setiap helai rambut tertata rapi seperti tekadnya pagi ini. Dia tidak akan menggunakan sopir pribadinya. Dia mengambil kunci mobil cadangan, sebuah sedan tua yang jarang dia gunakan, memastikan dia tidak akan dikenali oleh Arka atau Ibu Dina di jalan. Sebelum berangkat, Zara sebentar membuka laptopnya. Dia masuk ke sistem manajemen keuangan perusahaannya. Matanya menyipit saat dia memindai arus kas. Ada aliran keluar yang konsisten dari pembayaran kecil tapi sering ke akun yang tidak dikenal selama 6 bulan terakhir. Totalnya sangat mencengangkan. Jadi, ini sebabnya kalian berdua sangat manis belakangan ini. Zara menutup laptopnya dengan suara keras. Dia keluar dari rumah dengan tatapan tajam dan penuh tekad. Jika dia dulu adalah istri yang patuh dan menantu yang murah hati, itu karena dia memilih untuk mencintai. Tapi ketika cinta itu dibalas dengan konspirasi keji yang didanai oleh uang hasil kerja kerasnya sendiri, Zara tahu bahwa Zara si pengusaha berhati dingin harus mengambil alih kendali dari Zara si istri yang lembut. Zara masuk ke sedan tuanya, menyalakan mesin, dan mulai mengemudi perlahan. Dia mengikuti rute yang akan diambil taksi online Ibu Dina, jika tujuannya memang pusat kota. Di tengah jalan, dia melihat mobil itu. Mobil itu tidak berhenti di Masjid Agung. Mobil itu terus melewati kawasan bisnis dan akhirnya berbelok ke deretan showroom otomotif mewah di kawasan komersial kelas atas. Zara memarkir mobilnya agak jauh, di belakang sebuah truk pengantar barang besar yang sedang berhenti. Dari kejauhan, dia melihat Ibu Dina keluar dari taksi online, wajahnya berseri-seri. Beberapa saat kemudian, mobil Arka berhenti dan parkir tepat di depan pintu masuk showroom. Tapi Arka tidak keluar sendiri. Pintu penumpang terbuka. Seorang wanita muda dengan gaya yang sangat kontras dengan Zara muncul. Wanita itu mengenakan gaun mini ketat dan membawa tas tangan mungil yang harganya setara dengan gaji tahunan manajer pemasaran Zara. Arka melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu dengan posesif, sementara Ibu Dina menyambut mereka dengan pelukan hangat. Seolah wanita ini adalah menantu yang jauh lebih dia sayangi daripada Zara. Zara menggenggam kemudi sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya stabil, tetapi setiap embusan napasnya bercampur amarah murni. Dia mengeluarkan ponselnya, mengambil foto adegan di depan showroom sebagai bukti awal. Betapa mulia pengajianmu, Ibu, Zara berbisik dengan sinis. Dan betapa sangat efisien perjalanan bisnismu ke Bandung, Arka. Zara menyadari bahwa hari ini bukan hanya tentang mengungkap perselingkuhan, tetapi tentang menghentikan perampokan terencana atas hidup dan kekayaannya. Dia melihat ketiganya masuk ke showroom,
tertawa riang. Disambut oleh beberapa salesperson yang membungkuk hormat. Zara tetap di mobilnya beberapa saat lagi, merencanakan strateginya. Dia bukan tipe wanita yang membuat keributan, menjambak rambut atau berteriak histeris di depan umum. Itu murahan. Dia akan membiarkan mereka merasa seperti sedang di puncak dunia terlebih dahulu. Biarkan mereka memilih barang paling mewah yang mereka inginkan, dan tepat saat mereka merasa kemenangan sudah di tangan, dia akan menjatuhkan mereka ke jurang terdalam. Zara merogoh tasnya, memastikan ide perusahaan dan akses perbankan digitalnya ada di sana. Dia adalah pemilik panggung ini. Arka dan Ibu Dina hanyalah figuran yang lupa siapa yang membayar sewa mereka. Mari mulai permainannya, Zara bergumam, membuka aplikasi perbankannya, bersiap untuk melakukan langkah pertama yang akan membuat wajah-wajah ceria di dalam showroom itu pucat pasi karena terkejut. Dia menarik napas panjang, membiarkan oksigen mendinginkan kepalanya yang mendidih. Dari balik kaca depan sedan tuanya yang berdebu, dia melihat adegan di Primajaya Motor terungkap seperti pertunjukan teater keluarga bahagia. Arka tampak sangat gagah dengan kemeja slim fit yang Zara belikan bulan lalu untuk ulang tahunnya. Sementara itu, Ibu Dina, ibu mertuanya, berjalan dengan dagu terangkat seolah dia adalah ratu alam semesta yang baru saja turun dari tahtanya. Zara perlahan membuka pintu mobilnya. Dia memastikan penampilannya sederhana namun berwibawa. Dia mengancingkan blazernya yang hitam rapi, menyembunyikan blas sutra berwarna nude di baliknya. Dia memeriksa pantulannya di kaca spion, menatap matanya sendiri, yang kini memancarkan kilatan dingin, jauh berbeda dari tatapan lembut Zara yang selalu mengalah demi kedamaian rumah tangga. Dia keluar, menutup pintu mobil tanpa suara, dan mulai berjalan menuju pintu kaca besar showroom. Aroma pengharum ruangan mewah bercampur dengan bau kulit mobil baru segera menyambutnya saat dia melangkah masuk. Ruang pamer itu luas dengan lantai marmer yang sangat mengkilap sehingga Zara bisa melihat pantulan wajah tegangnya di bawah kakinya. Di tengah ruangan, dikelilingi oleh sorotan lampu dramatis, ada deretan mobil eksotis dengan harga yang tidak masuk akal bagi orang awam. Zara tidak mendekat langsung. Dia memilih tempat di belakang pilar beton besar yang dihiasi tanaman artifisial. Dari sana, dia memiliki pandangan sempurna ke area lounge eksklusif di mana Arka, Ibu Dina, dan wanita asing itu duduk di sofa kulit putih tulang. Seorang salesperson berpenampilan rapi membungkuk hormat, melayani mereka kopi dalam cangkir porselen kecil. Jadi, Nona Tania, mau yang spider atau yang coupe? Untuk penggunaan harian, saya sarankan yang ini. Tenaganya sedikit lebih jinak, tapi tetap punya tampilan agresif. Suara salesperson yang renyah terdengar jelas. Mencoba menutup penjualan besar pagi ini. Wanita bernama Tania itu terkikik genit, suaranya yang melengking membuat telinga Zara berdenging. Oh, aku tidak tahu. Semuanya sangat cantik, tapi aku suka yang merah terang itu. Dengan begitu, saat aku datang brunch dengan teman-temanku, mereka semua akan tahu siapa yang tiba. Ibu Dina menepuk tangan Tania dengan kasih sayang yang tidak dia tunjukkan pada Zara dalam 3 tahun terakhir. Pilih saja yang paling mahal, sayang. Arka ini orang besar. Uangnya tidak ada habisnya. Jangan menahan diri kalau mau bergaya. Ibu sendiri tidak keberatan diajak jalan-jalan naik convertible seperti ini. Biar dapat udara segar, kata Ibu Dina dengan tawa yang dipaksakan. Sangat kontras dengan wajah lemah dan sakit-sakitan yang selalu dia pasang setiap kali Zara mengajaknya ke acara pengajian sungguhan. Zara merasakan sesak di dadanya. Itu bukan kecemburuan melihat Arka dengan wanita lain. Perasaan itu telah mati, digantikan oleh rasa jijik, tetapi melihat ibu mertuanya secara aktif mengkhianatinya. Ibu Dina tahu persis dari mana setiap rupiah di dompet Arka berasal. Ibu Dina tahu bahwa Arka hanyalah manajer tingkat menengah di perusahaan ayahnya sebelum Zara mengangkatnya sebagai direktur operasional di perusahaan tekstilnya sendiri setelah mereka menikah. Ibu Dina tahu bahwa rumah yang dia tinggali, makanan yang dia makan, bahkan gaun desainer yang dia kenakan hari ini adalah semua hasil kerja keras Zara, yang sering bekerja hingga larut malam untuk memastikan bisnis keluarga tetap stabil. Arka, sayang, beneran? Aku boleh punya yang ini? Tania merajuk, bergelayut di lengan Arka,
menunjuk sebuah roadster merah 2 pintu dengan harga di lembar spesifikasinya sebesar 3,5 miliar. Arka membelai rambut Tania dengan gestur protektif. Tentu saja, sayang. Apapun untukmu, anggap saja ini hadiah tunangan tambahan karena sudah sangat sabar menunggu waktu yang tepat untuk kita go public. Ibu setuju, kan? Ibu akan setuju lebih kalau kamu segera bereskan urusan dengan wanita kaku di rumah itu. Ibu lelah melihat wajah sok sucinya setiap hari. Semuanya harus terjadwal. Pakaian harus sopan, melelahkan, Arka. Ibu Dina menimpali dengan nada berbisa. Zara memejamkan mata sesaat. Wanita kaku, sok suci. Jadi begitulah cara mereka membicarakannya di belakangnya. Selama ini, Zara telah berusaha berbicara dengan ramah, berpakaian sopan, dan mengatur pola makan keluarga agar semuanya sehat. Tapi di mata mereka, itu adalah penjara. Ironisnya, mereka menikmati fasilitas penjara mewah itu tanpa sedikit pun rasa malu. Zara menyaksikan Arka mengeluarkan dompetnya. Dia melihat jari-jari suaminya mengeluarkan kartu hitam dengan logo emas di sudutnya. Kartu debit private banking Zara. Kartu itu adalah kunci ke brankas pribadinya, tempat dia menyimpan dana cadangan darurat perusahaan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Arka memegang kartu itu dengan penuh percaya diri seolah dia adalah pemilik sah setiap nol dalam saldo rekening itu. Pak, tolong diproses ini. Saya akan bayar uang muka sekarang. 1 miliar dengan kartu ini. Sisanya akan dilunasi saat unit tiba bulan depan, kata Arka kepada salesperson dengan nada sombong dan memerintah. Salesperson itu mengangguk antusias. Tentu, Bapak Arka, silakan ikuti saya ke meja transaksi di sana untuk lebih privasi. Zara melihat mereka berdiri. Mereka berjalan dengan langkah angkuh, melewati deretan mobil mewah lainnya seolah mereka memiliki seluruh gedung. Tania sesekali mengambil selfie di depan mobil merah, sementara Ibu Dina sibuk menelepon seseorang. Mungkin salah satu teman pengajiannya, menyombongkan diri berada di showroom mobil mewah. Setiap langkah yang mereka ambil menuju meja transaksi adalah langkah yang membawa mereka lebih dekat ke kehancuran yang telah Zara siapkan. Zara tidak bergerak dari tempat persembunyiannya. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya lagi. Dia tidak akan menghentikan mereka sekarang. Tidak. Dia ingin mereka merasakan sensasi hampir memiliki segalanya sebelum semuanya direnggut secara paksa. Zara membuka aplikasi mobile bankingnya. Dia melihat layar yang menunjukkan status kartu debitnya aktif. Di bawahnya adalah batas transaksi harian, yang sangat besar sehingga bisa membeli 5 mobil sekaligus jika dia mau. Jarinya bergerak ke menu pengaturan keamanan. Di sana dia memiliki opsi untuk memblokir kartu secara permanen atau mengubah batas transaksi menjadi R0 rupiah. Zara memilih untuk menunggu. Dia ingin melihat wajah Arka ketika mesin pos berbunyi dengan suara kegagalan. Dia ingin melihat kepanikan di mata Ibu Dina ketika martabat yang telah dia bangun di depan Tania hancur berkeping-keping. Nikmati 5 menit terakhir kemewahan palsumu. Zara berbisik, suaranya sedingin es di puncak gunung tertinggi. Dia melihat salesperson kembali dengan mesin pos dan beberapa dokumen kontrak. Arka mengambil pulpen, menandatangani surat-surat dengan gaya flamboyan. Tania bersorak lembut, mencium pipi Arka dengan mesra di depan ibunya, yang hanya bertepuk tangan gembira. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa bersalah. Di tengah kemegahan showroom, mereka benar-benar membuang hati nurani mereka demi sepotong logam yang bisa melaju kencang. Zara melihat salesperson menyalakan mesin pos. Dia melihat Arka mengambil kartu hitam, siap menggeseknya atau memasukkannya ke chip reader. Tepat pada saat itu, Zara menekan tombol konfirmasi blokir di aplikasi ponselnya. Sebuah notifikasi muncul. Kartu Anda berhasil diblokir untuk semua transaksi. Zara tersenyum. Itu adalah senyum pertamanya hari ini, tapi tidak sampai ke matanya. Dia keluar dari balik pilar. Tidak lagi bersembunyi, dia berjalan dengan tenang. Langkah kakinya yang mantap bergema di seluruh ruangan menuju meja tempat sandiwara itu akan mencapai puncaknya. Dia melihat Arka memasukkan kartu ke mesin, memasukkan PIN dengan percaya diri, dan menunggu proses otorisasi. Zara berdiri beberapa langkah di belakang mereka, tangan bersedekap, mengamati layar mesin POS saat mulai berkedip. Mencari sinyal dari bank.
Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dunia yang mereka bangun di atas kebohongan akan runtuh, dan Zara akan memastikan dia mendapatkan tempat duduk barisan depan untuk melihatnya terbakar. 1, 2, 3. Zara menghitung dalam hatinya tepat saat mesin mengeluarkan suara bip panjang yang tidak menyenangkan. Layar kecil itu berkedip merah, menampilkan pesan singkat yang ditakuti oleh siapapun yang memamerkan kekayaannya. Transaksi ditolak. Hubungi bank Anda. Arka mengerutkan kening. Dia mengeluarkan kartu hitam itu dan menggosok chipnya ke kemeja mahalnya seolah sebutir debu adalah penyebab kegagalan transaksi multi-juta. Coba lagi. Sinyal mesinnya mungkin lemah, kata Arka. Suaranya masih berusaha terdengar tenang, meskipun sedikit getaran kecemasan terlihat. Tentu, Pak. Maafkan saya. Kadang ada masalah jaringan dari server pusat, jawab salesperson dengan sopan, meskipun matanya mulai menunjukkan sedikit keraguan. Dia mengulangi prosesnya, dengan hati-hati memasukkan 1 miliar R, lalu mengundang Arka untuk memasukkan kembali PIN rahasianya. Ibu Dina yang duduk di sebelah Tania mulai terlihat tidak sabar. Dia mengipasi wajahnya dengan brosur mobil meskipun ruangan itu sejuk karena AC sentral. Kenapa lama sekali? Kami pelanggan prioritas, mesinnya harusnya yang paling cepat. Jangan sampai kami berubah pikiran dan pergi ke showroom sebelah. Ibu Dina mendengus, mencoba mempertahankan otoritasnya di depan calon menantu barunya. Tania hanya memanyunkan bibirnya yang berpoles merah cerah. Sayang, jangan bilang ada masalah dengan kartunya. Aku sudah jatuh cinta dengan mobil ini. Aku baru saja mau mengunggahnya ke Instagram, rengeknya, bergelayut di lengan Arka. Zara, yang berdiri beberapa langkah di belakang mereka, menyaksikan adegan itu dengan campuran rasa mual dan kepuasan dingin. Dia bisa melihat leher Arka mulai memerah, tanda bahwa dia mulai panik. Sekali lagi, mesin mengeluarkan suara penolakan yang sama, kali ini lebih keras, seolah mesin itu sendiri menertawakan kemiskinan mendadak direktur operasional palsu itu. Saya sangat menyesal, Bapak Arka. Ini masih ditolak. Pesannya mengatakan, kartu diblokir. Apakah Anda melaporkannya hilang atau dicuri baru-baru ini? Tanya salesperson, suaranya tidak lagi hormat. Staf showroom lainnya mulai melirik ke arah meja mereka dan beberapa pelanggan kaya yang melihat-lihat mobil mulai berbisik di antara mereka sendiri. Diblokir? Tidak mungkin. Jangan bicara omong kosong. Ibu Dina menjerit. Suaranya sangat melengking sehingga beberapa orang di showroom menoleh. Putraku adalah seorang direktur operasional. Saldo di kartu itu bisa membeli 10 mobil bobrokmu di sini. Kau mungkin saja tidak tahu cara menggunakan mesinnya. Arka mencoba menelepon layanan pelanggan bank di ponselnya, tetapi tangannya sedikit gemetar. Dia terus salah menekan nomor. Saat itulah Zara memutuskan untuk melangkah maju. Dengan setiap ketukan sepatu hak tingginya di lantai marmer, itu terdengar seperti lonceng kematian bagi sandiwara mereka. Kartunya tidak rusak, Pak, dan mesin Anda bekerja dengan sempurna. Suara Zara memotong keributan, tenang, namun membawa bobot yang bisa membungkam ruangan. Ketiganya tersentak. Arka berbalik dengan gerakan tersentak, seolah lehernya berkarat. Wajahnya, yang tadinya memerah karena emosi, langsung pucat pasi. Ponsel di tangannya hampir terlepas dari genggamannya. Ibu Dina tersedak ludahnya sendiri sementara Tania segera melepaskan lengan Arka, menatap Zara dengan tatapan bingung dan ancaman. Zara, apa yang kamu lakukan di sini? Arka tergagap, suaranya yang tadinya memerintah kini terdengar seperti cicitan tikus yang terperangkap. Zara tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia melirik mesin pos dan kartu hitam yang tergeletak di meja. Ibu, saya kira ibu mau ke acara khusus di kota. Saya tidak menyangka pembicara tamu akan menggunakan roadster sebagai ilustrasi ceramah, kata Zara, menatap tajam ke arah Ibu Dina, yang kini tampak seperti pencuri yang tertangkap basah. Ibu Dina mencoba menenangkan diri, dia berdiri, tangan di pinggul, mencoba taktik lamanya, menyerang sebagai bentuk pertahanan. Zara, beraninya kamu mengikuti ibu mertuamu sendiri. Ibu di sini menemani Arka urusan bisnis. Kamu seorang istri, tempatmu di rumah, bukan bermain detektif. Zara tersenyum tipis,
senyum yang membuat Arka merinding. Urusan bisnis? Bisnis macam apa yang mengharuskanmu, Arka, membeli mobil sport untuk wanita yang bukan karyawan perusahaanku? Mata Zara beralih ke Tania, yang tampak gelisah. Dan kamu? Siapa namamu? Tania, kamu cantik, tapi sayang seleramu terlalu mahal untuk dompet seorang pria yang pada kenyataannya hanyalah karyawan yang saya promosikan. Zara, jaga bicaramu. Tania. Arka mencoba membela, tetapi kalimatnya menggantung di udara. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengakui keterlibatan rahasianya di tempat umum seperti ini. Dia apa, Arka? Tunangan rahasiamu? Kamu menjanjikan kemewahan dengan menggunakan keringat dan air mataku. Zara melangkah mendekat ke meja transaksi. Dia mengambil kartu hitam dari meja. Kartu ini ditolak karena pemilik sahnya telah memutuskan untuk memutus dana bagi parasit. Salesperson hanya bisa berdiri diam, menyaksikan drama keluarga kelas atas ini terungkap dengan mata lebar. Dia dengan cepat menyadari bahwa wanita berblazer di depannya adalah pemegang kekuasaan sejati. Kembalikan itu, Zara. Itu kartu perusahaan. Aku direktur operasional. Aku punya hak untuk menggunakannya, kata Arka, mencoba merebut kartu itu, tetapi Zara dengan cekatan memasukkannya ke dalam tasnya. Direktur operasional, jangan lupa siapa yang menandatangani surat pengangkatanmu, Arka. Dan jangan lupa kartu ini terhubung langsung ke rekening pribadiku, bukan rekening operasional perusahaan. Kamu mengambil kartu yang salah dari laci pagi ini. Mungkin kamu menjadi sangat sombong sehingga kamu berpikir semua milikku juga milikmu, kata Zara, nadanya semakin dingin. Tania, merasakan mimpinya memiliki mobil mewah menguap, akhirnya angkat bicara. Arka, jadi bagaimana ini? Ini memalukan. Salesperson melihatnya, semua orang melihatnya. Kamu bilang kamu kaya? Oh, dia kaya, Tania. Kaya akan kebohongan? Zara membalas dengan tajam. Silakan, Arka. Jika kamu ingin membuktikan cintamu kepada wanita barumu ini, gunakan kartumu sendiri. Gunakan tabungan yang kamu kumpulkan dari gaji yang kubayar setiap bulan. Oh, atau mungkin ibu mau membantu. Pasti banyak tabungan dari semua uang amal yang sering kamu minta dariku. Wajah ibu Dina memerah padam. Zara, kamu sangat tidak sopan. Aku ini ibu mertuamu. Ibu mertua yang membantu putranya berzina dan mencuri dari istrinya, tidak pantas dihormati, Zara membalas tanpa ragu. Teruslah, Arka. Bayar? Salesperson sedang menunggu. Atau kau ingin aku memanggil keamanan untuk mengusirmu karena mencoba transaksi penipuan? Arka berdiri membeku. Dia tahu saldo di rekening pribadinya bahkan tidak cukup untuk menutupi pajak penjualan mobil itu. Apalagi uang muka jutaan rupiah. Dia melihat sekeliling, menyadari bahwa puluhan pasang mata kini menatapnya dengan jijik. Arka yang baru saja dipuji sebagai bos besar kini hanyalah pecundang menyedihkan yang berdiri di antara dua wanita, masing-masing dengan tuntutan berbeda. Bayar sendiri, Arka. Bukankah kamu seorang pria? Bukankah kamu kepala keluarga kecil barumu? Zara mengakhiri pernyataannya dengan tatapan merendahkan sebelum berbalik meninggalkan mereka terperangkap dalam rasa malu yang tak terlukiskan. Tapi Zara tahu ini baru permulaan. Dia belum selesai. Saat dia berjalan pergi, dia menyentuh layar ponselnya lagi, bersiap untuk langkah berikutnya yang akan membuat Arka dan Ibu Dina kehilangan lebih dari sekadar martabat mereka di showroom mobil. Jari-jari Zara menari-nari dengan dingin di layar, membuka aplikasi keamanan rumah pintar dan akses perbankan perusahaannya. Dengan satu ketukan yang tegas, dia mencabut semua akses digital. Arka ke aset yang telah dia nikmati, seolah-olah itu miliknya sendiri. Dia bisa mendengar langkah kaki Arka yang panik di belakangnya, bergegas mengejar martabat yang baru saja hancur berkeping-keping di lantai marmer showroom. Zara, tunggu. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Jangan mempermalukan aku di depan umum seperti ini, teriak Arka. Suaranya bergema di antara mobil-mobil mewah yang kini terasa seperti monumen kegagalannya. Zara berhenti tepat di depan pintu kaca otomatis, yang terbuka dengan hembusan udara kota yang panas, sangat kontras dengan AC dingin di dalamnya. Dia berbalik, menghadap Arka, yang kini tampak berantakan. Keringat dingin membasahi dahinya,
dan dasi sutranya sedikit miring, pemandangan yang sangat memuaskan bagi Zara, yang selalu memastikan penampilan Arka sempurna di depan rekan-rekan bisnisnya. Bicara tenang, Arka? Zara mengulangi kata-katanya dengan nada pahit dan sarkastik. Apakah tenang termasuk kamu menjanjikan mobil 3,5 miliar kepada wanita lain menggunakan uang dari dana bonus karyawan saya? Atau apakah tenang ketika ibumu berbohong tentang pergi ke pengajian, padahal dia sebenarnya memberkati perselingkuhan putranya di belakang? Ibu Dina menyusul, wajahnya merah dan napasnya terengah-engah karena berlari dengan sepatu hak tingginya. Zara, kamu sudah keterlaluan. Apa kamu tidak punya rasa hormat pada suamimu? Dia adalah kepala keluarga. Di mana harga diri Arka sekarang setelah kamu memblokir kartunya di depan semua orang? Kamu telah menghancurkan martabatnya sebagai seorang pria. Zara tertawa singkat, kering, tanpa humor. Martabat, Ibu. Martabat dibangun di atas kejujuran dan kerja keras. Bukan dengan mencuri dari kantong istrimu. Arka kehilangan martabatnya saat dia memutuskan untuk mengkhianatiku dan menggunakan hak istimewa yang kuberikan kepadanya untuk memanjakan selingkuhannya. Dan kamu seharusnya menjadi kompas moral keluarga ini, bukan cheerleader untuk kehancuran pernikahan putramu sendiri. Tania, merasa ditinggalkan di meja transaksi, akhirnya mendekat, menatap Zara dengan tatapan menantang, meskipun tangannya gemetar saat dia mencengkeram tas mahalnya. Anda tidak perlu menyerang saya seperti itu, Zara. Arka bilang Anda tidak bisa memberinya apa yang dia butuhkan lagi. Dia butuh kasih sayang, bukan hanya uang dan aturan ketat di rumah. Dia bilang Anda sedingin es. Zara menatap Tania dari atas sampai bawah. Sedingin es, mungkin kamu benar. Es itulah yang menjaga keuangan keluarga ini tetap segar dan tidak membusuk dengan utang. Jika kamu pikir dia begitu penuh kasih sayang, maka silakan saja, ambil dia. Tapi ingat satu hal, Tania, kasih sayang yang selama ini kamu nikmati dibayar oleh kartu debit saya. Sekarang, mari kita lihat seberapa hangat kasih sayangnya saat dia tidak punya sepeser pun di sakunya. Arka mencoba meraih tangan Zara, tetapi Zara menepisnya dengan gerakan kasar dan jijik. Jangan sentuh saya dengan tangan yang baru saja membelai wanita itu. Arka, mulai saat ini, kamu bukan lagi direktur operasional PT Arya Sentosa. Saya sudah mengirim pesan ke HRD dan keamanan gedung untuk menonaktifkan semua aksesmu. Kamu juga dilarang menginjakan kaki di kantor. Efektif segera. Kamu tidak bisa melakukan itu, Zara. Aku suamimu. Aku punya hak atas aset bersama kita. Arka berteriak, berpegangan pada dalih hukum yang tidak dia pahami sepenuhnya. Aset bersama? Zara mendekatkan wajahnya ke wajah Arka, membuatnya mundur selangkah. Jangan lupa perjanjian pranikah yang ibumu sendiri paksa saya tanda tangani 5 tahun lalu. Ingat, Ibu, kamu yang bersikeras bahwa aset Arka tidak bisa disentuh olehku karena dia berasal dari keluarga terpandang. Tapi kamu lupa. Saat itu, Arka tidak punya apa-apa selain gelar sarjana dan utang mahasiswa. Perjanjian itu secara hukum menyatakan bahwa semua aset yang berasal dari bisnis saya sebelum dan selama pernikahan tetap menjadi milik tunggal saya. Terima kasih, Ibu. Karena keserakahanmu saat itu, hari ini saya sepenuhnya terlindungi. Wajah Ibu Dina memutih. Dia ingat hari itu 5 tahun lalu ketika dia dengan angkuh menuntut perjanjian pranikah, percaya bahwa putranya adalah tangkapan yang berharga yang ditakdirkan untuk sukses besar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zara akan menjadi titan bisnis sementara putranya hanyalah penumpang di kapal pesiar mewah istrinya. Zara, tolong jangan lakukan ini. Bagaimana dengan cicilan rumah? Bagaimana dengan biaya hidup kita? Suara Ibu Dina melembut, berubah menjadi rintihan yang memuakkan. Rumah ini atas nama saya, Ibu. Dan karena Arka sudah menemukan keluarga baru yang lebih hangat, Ibu dipersilakan pindah bersama mereka. Saya beri waktu sampai malam ini untuk mengemas barang-barang pribadi Ibu. Dan ingat, hanya barang-barang pribadi. Perhiasan yang saya beli untuk Ibu, tas desainer yang Ibu minta sebagai hadiah ulang tahun, semuanya tetap di sini. Itu dibeli dengan dana perusahaan. Tania mulai panik, menatap Arka dengan tatapan menuntut. Arka, kamu bilang kamu punya rumah. Kamu bilang kamu punya perusahaan.
Kamu berbohong padaku selama ini? Arka tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk ke lantai, seolah berharap lantai akan menelannya bulat-bulat. Citra dirinya yang sukses telah menguap, meninggalkan seorang pria yang rapuh dan tak berdaya. Zara berjalan menuju sedan tuanya yang diparkir di dekatnya. Dia merasakan beban besar terangkat dari pundaknya. Rasa sakit hati masih ada, tetapi kepuasan karena telah menegakkan keadilan untuk dirinya sendiri jauh lebih dominan. "Oh, satu lagi," kata Zara, berbalik sebelum masuk ke mobilnya. "Arka, mobil yang kamu pakai ke sini adalah kendaraan perusahaan. Saya butuh kuncinya sekarang." "Zara, kamu keterlaluan. Bagaimana kami bisa pulang?" Ibu Dina menjerit histeris. "Panggil taksi online, Ibu." "Bukankah pagi ini Ibu sangat bangga bisa mandiri dan memesan satu? Atau mungkin Tania mau memesankan satu untukmu?" "Oh, saya lupa. Tania hanya mau naik mobil sport merah itu yang transaksinya baru saja dibatalkan." Zara mengulurkan tangannya, menunggu kunci mobil. Dengan sisa-sisa harga dirinya yang hancur, Arka merogoh sakunya dan menyerahkan kunci kepada Zara. Tangannya gemetar dan kebohongannya memudar, tetapi Zara tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Baginya, empati tanpa logika adalah bunuh diri. Zara masuk ke sedannya, menyalakan mesin, dan perlahan-lahan meninggalkan showroom. Melalui kaca spionnya, dia melihat adegan dramatis. Arka berdiri lemas di trotoar. Ibu Dina mengumpat dan menunjuk Tania, dan Tania berjalan menjauh dari keduanya, sudah sibuk dengan ponselnya, mungkin mencari sponsor baru untuk gaya hidupnya. Zara menarik napas dalam-dalam. Dia tahu pertempuran hukum di depan akan melelahkan, tetapi dia siap. Dia baru saja memotong akar parasit dari hidupnya. Sambil mengemudi, dia menelepon pengacaranya. "Halo, Bapak Handoko. Tolong segera rancang surat gugatan cerai dan ajukan audit forensik untuk penggelapan dana perusahaan oleh Arka Gunawan." "Ya, saya ingin semuanya diselesaikan secepat mungkin." Zara mengakhiri panggilan. Dia menatap jalan di depannya Lekunatat dengan pandangan yang jelas. Matahari sore terasa menyengat, tetapi di dalam hatinya, dia merasa sejuk. Dia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya, kekayaannya, dan martabatnya. Dan bagi Zara, itulah kemewahan sejati dari segalanya. Zara tiba di rumah 30 menit lebih awal dari yang dia perkirakan. Rumah modern yang luas itu berdiri megah di balik gerbang besi hitam tinggi. Dia segera memanggil Bi Maria, kepala rumah tangga senior yang telah bersamanya sejak dia baru memulai bisnisnya di sebuah bengkel kecil yang sempit. "Bi Maria, tolong panggil 2 satpam komplek dan Bapak Rudi dari sebelah. Saya ingin ada saksi saat barang-barang pribadi Bapak Arka dan ibunya dikeluarkan dari rumah ini," perintah Zara, dengan nada yang tidak menerima bantahan. Bi Maria sesaat tertegun, melihat api di mata majikannya yang biasanya lembut. "Tentu, Nona Zara. Ada apa?" "Masalahnya baru saja teratasi, Bi Maria. Sekarang saya hanya ingin membersihkan rumah ini dari sisa-sisa kotoran," jawab Zara singkat, berjalan ke kamar tidur utama yang luas. Dia menurunkan koper besar Arka dari atas lemari. Dengan gerakan cepat dan metodis, dia mulai mengeluarkan pakaian desainer suaminya, setelan jas pesanan, kemeja sutra, dan sepatu kulit, semuanya dibeli dengan kartu kredit tambahan atas namanya. Zara tidak melemparnya dengan marah. Dia melipatnya, tetapi hatinya tidak lagi merasakan keterikatan pada barang-barang ini. Setiap potong kain mengingatkannya betapa bodohnya dia memanjakan seorang pria yang menusuknya dari belakang. 2 jam kemudian, suara taksi online yang berhenti di gerbang memecah keheningan. Zara berdiri di balkon lantai 2, melihat Arka dan Ibu Dina keluar dari mobil. Wajah mereka tampak 10 tahun lebih tua. Mereka telah berdesakan di kursi belakang dengan beberapa tas belanja dari showroom. Tania tidak terlihat. Dia jelas bukan tipe yang bertahan di sisi seorang pria yang berada di ambang kebangkrutan. Arka mencoba membuka gerbang dengan remotenya, tetapi gagal. Dia menekan tombol intercom berulang kali, emosinya memuncak. "Zara, buka gerbangnya. Kamu tidak bisa mengunci kami keluar dari rumah kami sendiri," teriak Arka dari bawah, suaranya bercampur amarah dan kelelahan.
Zara muncul di tepi balkon, menatap mereka dengan tatapan dingin dan merendahkan. Rumah siapa, Arka? Saya sarankan Anda memeriksa kembali sertifikat yang tersimpan di brankas kantor. Rumah ini adalah aset perusahaan yang terdaftar atas nama pribadi saya. Dan karena Anda telah resmi diberhentikan dengan alasan, hak Anda atas perumahan perusahaan juga telah dicabut. Ibu Dina ikut berteriak. Wajahnya yang pagi itu berias cantik kini luntur oleh keringat dan air mata palsu. Zara, aku ini wanita tua. Bagaimana bisa kamu begitu kejam mengusir ibu mertuamu sendiri ke jalan? Di mana hatimu sebagai wanita yang takut akan Tuhan? Hati saya bersama karyawan-karyawan saya yang bonus tahunannya hampir habis digunakan untuk membelikan Anda mobil sport. Ibu Dina, balas Zara. Bi Maria, buka gerbangnya. Biarkan mereka mengambil koper-koper mereka dari teras. Gerbang terbuka perlahan. Arka dan Ibu Dina masuk, kalah. Di teras ada 10 koper besar dan beberapa kotak. Bapak Rudi dan 2 satpam berdiri di sana dengan ekspresi serius, memastikan tidak terjadi perkelahian fisik. Ini semua barang-barang kalian. Silakan diperiksa. Jam tangan mewah, perhiasan emas yang saya belikan untuk ibu Anda, dan koleksi sepatu mahal Anda telah disisihkan untuk audit pengacara. Itu dibeli dengan dana perusahaan, jadi akan disita sementara sebagai jaminan terhadap kerugian, kata Zara, menuruni tangga untuk berdiri di balik pintu kaca yang terkunci. Arka menendang salah satu koper karena frustrasi. Kamu kejam, Zara. Aku suamimu. Kita membangun ini bersama. Membangun? Apa yang bersama? Zara tertawa sinis. Kamu membangun perselingkuhan. Saya membangun kerajaan bisnis. Kamu membangun kebohongan. Saya membangun kepercayaan. Jangan pernah bilang kita membangun ini bersama, Arka. Kamu hanyalah benalu di atas fondasi yang saya curahkan darah dan keringat untuk membuatnya. Ibu Dina mencoba menarik simpati tetangga. Bapak Rudi, tolong kami. Menantu saya sudah kehilangan akal sehatnya. Dia mengusir kami tanpa alasan yang jelas. Hanya karena masalah kecil di showroom dia begitu kejam. Bapak Rudi berdeham. Dia memegang sebuah folder yang Zara berikan sebelumnya. Maaf, Ibu Dina. Nona Zara sudah menunjukkan bukti transfer dana dan juga foto-foto perselingkuhan Bapak Arka kepada saya. Secara hukum dan berdasarkan standar masyarakat, Nona Zara memiliki hak penuh atas properti ini. Saya di sini hanya untuk memastikan proses pindah ini berjalan damai. Arka menatap Zara dengan kebencian yang mendalam, tapi ada ketakutan yang lebih besar di balik matanya. Dia tahu dia telah dikalahkan sepenuhnya. Tanpa akses bank, jabatan, atau mobil, dia bukan siapa-siapa di kota besar ini. Mau kemana kalian sekarang? Zara bertanya dengan nada merendahkan. Ke tempat Tania. Oh, saya ragu dia akan menampung 2 orang dengan saldo 0 di rekening mereka. Atau mungkin kembali ke apartemen lama kita. Arka, yang dulu kamu keluhkan karena panas dan sempit. Ibu Dina ambruk di salah satu koper, terisak dramatis. Aku tidak akan tinggal di apartemen murahan. Arka, lakukan sesuatu. Minta maaf pada istrimu. Mengemis jika perlu. Arka mendekat ke pintu kaca, menatap Zara dengan ekspresi memohon yang menjijikkan. Zara, sayang, aku salah. Tania merayuku, dia yang meminta mobil itu. Aku hanya ingin membahagiakan ibu juga. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan putus dengan Tania detik ini juga. Zara menatap pria itu dengan sedikit belas kasihan yang sangat tipis. Kesempatan itu mahal, Arka. Dan kamu menghabiskan kesempatan terakhirmu saat kamu mencoba menggunakan kartu debitku di depan wanita itu. Sekarang pergi. Sebelum saya memanggil polisi untuk melaporkan penggelapan dana perusahaan, yang totalnya lebih dari 50 miliar rupiah dalam setahun terakhir saja. Mendengar kata-kata polisi dan 50 miliar, Arka terdiam. Dia tahu Zara tidak pernah menggertak. Jika audit forensik benar-benar dilakukan, dia akan kehilangan tidak hanya kekayaannya, tetapi juga kebebasannya. Dengan tangan gemetar, Arka mulai menyeret koper-kopernya satu persatu menuju gerbang. Ibu Dina dengan enggan mengikuti putranya, mengumpat Zara di bawah napasnya. Mereka tampak menyedihkan, 2 orang yang, beberapa jam sebelumnya merasa berada di puncak dunia,
kini harus menyeret koper mereka di trotoar, menunggu taksi online, yang ongkosnya harus mereka pertimbangkan dengan cermat. Zara berdiri di jendela, melihat taksi online membawa mereka pergi. Rumah kini terasa luas dan sunyi, tetapi sangat bersih. Aroma parfum mahal Arka, yang telah menutupi bau kebohongannya, telah hilang. Suara Ibu Dina yang menuntut telah hilang. Dia berjalan ke dapur, menuangkan segelas air, dan meminumnya perlahan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Bapak Handoko, pengacaranya. Surat gugatan cerai sudah siap. Audit forensik dijadwalkan besok jam 09.00 pagi di kantor pusat. Anda baik-baik saja, Nona Zara. Zara mengetik balasan dengan jari-jari yang kini benar-benar stabil. Saya lebih dari baik-baik saja, Bapak Handoko. Saya merasa bebas. Mari kita selesaikan ini, tanpa ada ujung yang longgar. Dia meletakkan ponselnya, menatap ke halaman belakang yang rimbun. Matahari sore berubah menjadi oranye keemasan, memancarkan cahaya indah pada tanaman yang dia rawat sendiri. Zara menyadari sesuatu yang mendalam. Kemewahan sejati bukanlah tentang mobil sport atau rumah besar. Itu adalah tentang memiliki kendali penuh atas hidup Anda sendiri tanpa bergantung pada orang-orang yang tidak tahu arti terima kasih. Dia baru saja memulai babak baru, dan kali ini tidak akan ada ruang bagi siapapun untuk menggunakan kartunya atau hatinya secara gratis. Zara mematikan lampu ruang tamu, membiarkan kegelapan malam merayap ke sudut-sudut rumah yang kini luas. Dia berjalan ke kantor rumahnya, sebuah ruangan yang jarang Arka masuki, selalu menganggap pekerjaan administratif membosankan. Di atas meja kayu jati solid, tumpukan berkas dan laptop premium menantinya. Zara menarik napas dalam-dalam, dan mulai memeriksa laporan bank rekening perusahaan yang selama setahun terakhir berada di bawah kendali Arka sebagai direktur operasional. Sementara itu, di sebuah motel murahan yang pengap di pinggir kota, Arka duduk lemas di tepi tempat tidur dengan spray pudar. Di sampingnya, Ibu Dina terus menggerutu, menyalahkan segalanya mulai dari udara pengap hingga Tania, yang tiba-tiba memblokir nomor mereka begitu dia tahu. Arka tidak lagi memegang kartu sakti itu. Arka, Ibu tidak bisa tidur di sini, kasurnya keras, bantalnya bau. Bagaimana bisa wanita terkutuk itu melakukan ini pada kita? Melemparkan kita ke tempat seperti ini? Ibu Dina memukul bantal karena frustrasi. Air matanya, yang sebelumnya hanya sandiwara, kini tulus, meratapi kejatuhannya dalam hitungan jam. Diam, Ibu. Aku sedang mencoba berpikir, Arka membentak. Segera, dia menyesali nada suaranya yang tinggi. Kepalanya berdenyut. Dia mencoba membuka aplikasi mobile banking pribadinya, berharap ada sisa saldo yang dia gunakan untuk kesenangan pribadinya. Angka di layar membuatnya lemas. 7 juta rupiah. Itu saja yang tersisa setelah dia membelikan Tania tas desainer minggu lalu sebagai uang muka kesetiaannya. Kita harus ke kantor besok pagi, Arka. Kamu masih direktur operasional, kan? Kamu punya bawahan. Kamu punya wewenang. Masuk saja ke sana. Ambil uang tunai dari brankas atau cairkan cek. Zara tidak mungkin memblokir semuanya secepat itu, desak Ibu Dina, matanya berbinar licik. Arka terdiam. Ide ibunya terdengar masuk akal. Namun, dia lupa bahwa Zara bukan hanya pemilik. Dia adalah arsitek dari seluruh sistem keamanan perusahaan. Arka tidak tahu bahwa saat dia merencanakan pencurian kecil ini, Zara sudah duduk bersama 3 auditor independen dan Bapak Handoko di ruang konferensi utama kantor pusat PT Arya Sentosa. Di kantor, suasana dingin, meskipun AC sudah dikecilkan. Zara menatap layar proyektor yang menampilkan grafik pengeluaran tidak teratur. Lihat ini, Bapak Handoko. Zara menunjuk ke kolom transaksi. 300 juta untuk klien entertainment dalam 1 bulan, dan semua kwitansi dari hotel bintang 5 dan toko perhiasan. Arka pikir saya tidak akan memeriksa kwitansi manual yang dia serahkan. Bapak Handoko menggelengkan kepala. Ini penggelapan dana klasik, Nona Zara. Selain itu, ada jejak uang ke rekening atas nama Tania Sari. Disamarkan sebagai pemasok kain fiktif, totalnya, seperti yang Anda duga, melebihi 50 miliar sejak awal tahun lalu. Zara mengepalkan tangannya di bawah meja,
Pengkhianatan ini jauh lebih dalam daripada sekadar perselingkuhan fisik. Arka telah secara sistematis menguras perusahaan yang dia bangun dengan darah, keringat, dan air matanya untuk mendanai kehidupan wanita lain dan gaya hidup mewah ibunya. Saya ingin audit ini selesai besok pagi saat Arka muncul karena saya yakin dia akan mencoba datang dan mengambil apapun yang dia bisa. Saya ingin polisi menunggunya di lobi. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cahaya menyilaukan. Arka, mengenakan kemeja yang sedikit kusut, keluar dari taksi di depan gedung kantor PT Arya Sentosa. Ibu Dina mengikutinya. Langkahnya dipaksakan, mencoba mempertahankan martabatnya meskipun matanya bengkak. Ingat, Arka, kamu direktur operasional. Jangan biarkan satpam-satpam itu mengintimidasi kamu, bisik Ibu Dina saat mereka mendekati pintu kaca otomatis. Tapi ketika Arka mencoba menempelkan kartu aksesnya ke pemindai, mesin mengeluarkan bunyi bip merah pendek. Akses ditolak. Arka mencoba lagi, lebih keras, sampai kepala keamanan, seorang pria bertubuh besar dan kekar bernama Pak Bowo, muncul dari balik meja resepsionis. Maaf, Bapak Arka, kartu akses Anda telah dinonaktifkan atas perintah CEO, kata Pak Bowo dengan nada datar dan profesional, tanpa rasa hormat yang biasa dia tunjukkan. Apa ini, Pak Bowo? Saya direktur operasional, minggir. Saya harus ke kantor saya. Arka mencoba mendorong, tetapi dua petugas keamanan lainnya dengan cepat menghalangi jalannya. Bapak Arka, tolong bekerja sama. Anda bukan lagi karyawan perusahaan ini sejak kemarin sore, tambah Pak Bowo. Tiba-tiba, pintu lift terbuka. Zara keluar. Berjalan dengan anggun seorang ratu, mengenakan setelan jas premium yang disesuaikan yang melambangkan kekuatan dan otoritas. Di belakangnya ada Bapak Handoko dan dua pria berpakaian preman dengan mata tajam. Biarkan dia masuk, Pak Bowo. Mari kita biarkan dia melihat hasil kerjanya untuk terakhir kalinya. Suara Zara bergema di lobi yang luas. Arka mendongak, wajahnya penuh amarah. Zara, drama apa ini? Kamu mempermalukan aku di depan stafku sendiri. Aku masih suamimu. Secara hukum. Secara hukum, suamiku, secara faktual seorang pencuri, Zara membalas, menyilangkan tangan. Dia mengangguk kepada Bapak Handoko. Bapak Handoko melangkah maju, membuka folder yang dibawanya. Bapak Arka Gunawan, berdasarkan hasil audit forensik yang selesai pagi ini, kami menemukan bukti kuat penggelapan dana perusahaan sebesar 50,4 miliar. Kami juga memiliki bukti transfer ke rekening atas nama Nona Tania Sari yang merupakan pencucian uang. Wajah Arka pucat pasi. Dia melirik kedua pria berpakaian preman di belakang Zara. Salah satunya mengeluarkan lencana polisi. Bapak Arka, kami dari Kepolisian Jakarta Selatan. Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana dan pencucian uang berdasarkan laporan yang diajukan oleh PT Arya Sentosa. Mohon ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata petugas itu dengan tegas. Ibu Dina menjerit histeris, mencoba meraih kaki petugas. Jangan bawa putraku, ini hanya kesalahpahaman keluarga. Zara, tolong jangan begitu kejam pada suamimu sendiri. Batalkan tuntutannya, Zara. Zara menatap ibu mertuanya. Ekspresinya tidak terbaca. Anda selalu mengatakan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya di akhirat, Ibu. Saya hanya membantu mempercepat proses di bumi ini. Jadi, Anda dan Arka memahami bahwa kartu yang Anda gunakan untuk mencoba membeli mobil mewah memiliki harga dan itu harus dibayar dengan kebebasan. Arka tidak melawan saat borgol baja dingin mengunci pergelangan tangannya. Dia menatap Zara dengan ekspresi kosong. Tatapan kehancuran total akhirnya mencapai titik terendah. Di depan para karyawan yang kini berdatangan dan berbisik di antara mereka sendiri, Arka dikawal keluar gedung menuju mobil polisi yang menunggu. Ibu Dina ambruk di lantai marmer lobi, meratap, mengabaikan tatapan mencemooh dari para resepsionis yang dulu sering dia bentak karena terlalu lambat dengan tehnya. Dia kini benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa putra yang bisa dibanggakan. Zara berbalik dan berjalan kembali menuju lift tanpa sedikit pun melirik tampilan menyedihkan Ibu Dina. Dia memiliki perusahaan untuk dibersihkan, kepercayaan karyawan untuk dipulihkan,
dan masa depan untuk dibangun kembali, bebas dari parasit. Kembali ke kantornya, Zara duduk di kursi eksekutif besarnya. Dia melihat foto pernikahan di mejanya. Dengan gerakan tenang, dia mengambilnya, mengeluarkannya dari bingkai, dan memasukkannya ke mesin penghancur kertas. Suara mesin seperti musik yang menenangkan di telinganya. Bab ini sudah selesai, gumam Zara pada dirinya sendiri, tapi dia tahu pembersihan belum sepenuhnya berakhir. Ada satu orang lagi yang perlu merasakan konsekuensi keserakahannya. Tania, dan Zara punya rencana yang lebih halus namun jauh lebih menyakitkan bagi wanita yang telah membantu menghancurkan pernikahannya. Zara berdiri di depan jendela besar kantornya, menatap gedung-gedung pencakar langit yang seolah membungkuk di bawahnya. Dia tidak merasa menang. Dia merasa adil. Dengan gerakan tenang, dia mengambil kunci SUV hitamnya, sebuah mobil yang jarang dia gunakan, dibeli atas namanya sendiri dengan dividen perusahaannya, bukan dari rekening operasional yang Arka jarah. Zara berkendara menuju kompleks apartemen mewah di kota. Dia tahu persis di mana Tania tinggal. Arka, dalam kebodohannya yang luar biasa, pernah mendaftarkan alamat apartemen itu sebagai kantor cabang dalam dokumen internal untuk melegitimasi dana bulanan yang dia alirkan, yang dia sebut biaya sewa. Zara tersenyum masam, mengingat betapa teliti Arka merancang kebohongannya. Tapi tidak peduli seberapa baik Anda menyembunyikan mayat, baunya akhirnya akan keluar, terutama ketika sumber dananya terputus. Tiba di lobi apartemen The Oasis, Zara tidak kesulitan masuk. Sebagai anggota prioritas jaringan properti, dia memiliki akses yang sah. Dia masuk ke lift dan menekan tombol untuk lantai 22. Jantungnya berdetak stabil. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, hanya tekad dingin dan keras. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri surga seperti apa yang Arka bangun dengan hasil kerjanya. Di depan unit 2205, Zara berhenti sejenak. Dia merapikan setelannya, memastikan penampilannya tanpa celah. Dia mengetuk pintu dengan ketukan yang ritmis, lembut, namun berwibawa. Pintu terbuka. Tania muncul, mengenakan jubah mandi sutra merah muda, wajahnya tertutup masker kecantikan yang mengering. Dia tampak sedang bersantai, mungkin menunggu kabar dari Arka tentang mobil sport yang gagal terwujud. Namun, setelah melihat siapa yang ada di pintunya, wajah Tania yang bermasker langsung tegang. Matanya membelalak ketakutan. "Anda, Nona Zara?" Suara Tania bergetar. Dia mencoba membanting pintu, tetapi sepatu hak tinggi Zara sudah menghalanginya. "Jangan terburu-buru, Tania. Kita belum sempat berkenalan dengan baik di showroom kemarin, kan?" Zara mendorong pintu dengan kekuatan yang cukup sehingga Tania terpaksa mundur ke ruang tamu. Apartemen itu mewah, dilengkapi dengan gaya Eropa klasik dengan karpet bulu tebal dan aroma lilin wangi mahal. Di meja makan berserakan tas belanja dari butik-butik kelas atas. Semua bukti visual penggelapan dana Arka. "Keluar dari sini. Ini properti pribadi. Aku bisa memanggil keamanan," teriak Tania, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Zara berjalan santai ke sofa dan duduk. Menyilangkan kakinya, dia mengeluarkan dokumen dari tasnya. "Properti pribadi? Mari kita cek faktanya. Apartemen ini disewakan atas nama PT Arya Sentosa sebagai tempat tinggal karyawan. Kontrak ditandatangani oleh Arka Gunawan sebagai direktur operasional. Dan karena, mulai hari ini, Arka telah dipecat dan saat ini tinggal di sel tahanan di Polres Jakarta Selatan karena penggelapan dana. Hak untuk menggunakan kediaman ini secara resmi dicabut oleh pemilik perusahaan, saya." Tania terhuyung, mencengkeram tepi meja. "Arka, dia ditangkap?" "Ya, dan kamu akan bergabung dengannya jika tidak kooperatif," kata Zara dengan nada datar yang menakutkan. "Setiap barang di ruangan ini, mulai dari tas desainer itu, perhiasan di laci kamarmu hingga pakaian mahalmu, dibeli dengan dana perusahaan yang dialirkan secara ilegal. Secara hukum, itu adalah bukti dalam penyelidikan pencucian uang." Tania mulai menangis. Masker di wajahnya retak dan luntur bersama air matanya. "Aku tidak tahu apa-apa. Sumpah. Arka bilang dia kaya. Dia bilang dia bos. Aku hanya menerima apa yang dia berikan padaku.
Ketidaktahuan tidak membebaskanmu dari kejahatan, Tania. Zara memotong dengan tajam. Tapi aku di sini bukan untuk berdebat. Aku memberimu dua pilihan. Pertama, kamu menyerahkan setiap aset yang Arka belikan untukmu sekarang juga, termasuk kunci sedan putih itu di garasi parkir, dan kamu keluar dari sini hanya dengan pakaian yang kamu kenakan. Jika kamu setuju, saya mungkin mempertimbangkan untuk tidak menyeret namamu ke dalam penyelidikan polisi sebagai kaki tangan. Tania menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Dan pilihan kedua adalah kamu tetap di sini dan mencoba mempertahankan barang-barang haram ini. Dan dalam 30 menit, tim hukum saya dan polisi akan mendobrak pintu ini untuk melakukan penyitaan paksa. Kamu akan berakhir di penjara yang sama dengan Arka. Mungkin hanya di blok sel yang berbeda. Bagaimana? Kamu punya 2 menit untuk berpikir. Zara melirik jam tangannya. Keheningan di ruangan itu memekakkan telinga. Tania menatap tas desainer miliknya dengan ekspresi hampa. Dia telah mempertaruhkan martabatnya demi kemewahan ini, dan kini semuanya lenyap seperti embun pagi. Keserakahan yang dia pupuk bersama Arka ternyata adalah istana pasir, runtuh saat gelombang kebenaran menerjang. Oke, aku pergi. Tolong jangan panggil polisi, Tania terisak. Dia berlari ke kamarnya, mencoba mengambil beberapa pakaian biasa, tetapi Zara dengan cepat menyela. Hanya pakaian yang kamu beli dengan uangmu sendiri sebelum kamu bertemu Arka. Tania, saya punya riwayat transaksimu. Jangan pernah berpikir untuk mengambil satupun barang yang dibayar dengan kartu hitam itu. Dengan tangan gemetar, Tania mengemas beberapa barang ke dalam ransel usang. Dia meletakkan kunci apartemen dan kunci mobil di meja. Kalah. Penampilannya kini jauh berbeda dari sosialita yang dia gambarkan di media sosial. Dia hanyalah seorang wanita yang terperangkap oleh ambisinya sendiri. Silakan pergi, kata Zara, menunjuk ke pintu. Tania keluar tanpa berani menoleh. Saat pintu apartemen tertutup, Zara menghela napas panjang. Dia berdiri dan berjalan ke balkon lantai 22. Dari sana, dia bisa melihat Tania berjalan di trotoar di bawah, menyeret ranselnya, tampak kecil dan tidak berarti di tengah hiruk-pikuk kota. Zara mengeluarkan ponselnya dan menelepon departemen aset perusahaannya. Halo, kirim tim inventaris ke The Oasis. Unit 200-205. Kumpulkan semua barang berharga, dokumentasikan semuanya, dan jual di lelang internal. Hasilnya akan digunakan untuk menutupi kekurangan bonus karyawan tahun lalu. Setelah menutup telepon, Zara merasakan kepuasan murni. Dia tidak hanya menghukum para pengkhianat, dia telah mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak orang-orang yang bekerja jujur di bawahnya. Hidupnya kini terasa seperti telah direset ke lembaran bersih. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi parasit, tidak ada lagi kebohongan. Dia meninggalkan apartemen dengan langkah ringan. Di garasi parkir, dia melihat sedan putih Tania, yang kini sedang diamankan oleh tim keamanannya. Zara masuk ke SUV-nya, menyalakan mesin, dan memutar lagu instrumental yang menenangkan. Satu langkah terakhir, gumamnya. Langkah terakhir untuk memastikan Arka dan ibunya tidak akan pernah bisa mengganggu hidupku lagi. Zara berkendara menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia ingin memastikan gugatan cerainya diajukan hari ini. Dia tidak ingin ada status yang menghubungkannya dengan pria itu. Sambil mengemudi, dia teringat wajah Arka di kantor pagi ini, wajah penuh teror yang akan menghantuinya di balik jeruji besi. Arka mungkin punya cinta rahasia, tapi Zara punya keadilan sejati. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, melukis cakrawala kota dengan warna merah keunguan. Zara tersenyum tipis. Baginya, ini bukan akhir segalanya. Ini adalah fajar baru bagi seorang wanita yang akhirnya menyadari bahwa mahkota terindah adalah harga diri, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kartu debit apapun. Zara membelokkan mobilnya ke tempat parkir Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan langkah mantap dan kepala terangkat tinggi, dia menyerahkan gugatan cerai yang sudah dia tanda tangani. Tidak ada keraguan. Setiap huruf dalam dokumen itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahannya, yang telah membusuk karena pengkhianatan. Sementara itu, di sudut sempit ruang kunjungan di tahanan Polres Jakarta Selatan, Arka duduk dengan bahu merosot.
Kemeja mahalnya kini kotor, dan bau keringat bercampur dengan bau institusional penjara menempel di kulitnya. Di seberangnya duduk seorang pengacara publik muda yang berhasil dia dapatkan dengan sisa uang tunai yang dia sembunyikan di kaos kakinya. Itu tidak cukup untuk menutupi satu sesi pengadilan pun. "Tolong, Pak, sampaikan pesan ini kepada Zara," Arka memohon, suaranya parau karena menangis semalaman. "Katakan padanya saya membuat kesalahan besar. Katakan padanya saya akan mengembalikan semuanya. Saya akan bekerja seperti budak di pabriknya seumur hidup jika dia membatalkan tuntutan ini. Saya tidak tahan di sini, Pak." Orang-orangnya menakutkan. Pengacara itu menatap Arka dengan belas kasihan dingin. "Bapak Arka, Nona Zara telah menutup semua saluran komunikasi. Bahkan asistennya berada di bawah perintah ketat untuk tidak menerima panggilan dari pihak Anda. Satu-satunya jalan ke depan adalah melalui proses hukum formal. Dan sejujurnya, bukti penggelapan dana yang mereka miliki sangat kuat. Audit forensik tidak menyisakan ruang untuk keraguan." Di luar kantor polisi, Ibu Dina berjalan tanpa tujuan di trotoar. Tas tangannya yang dulu modis kini terasa seperti beban berat di pundaknya yang lelah. Dia telah mencoba menelepon semua kerabatnya, teman-teman pengajiannya, bahkan saudara kandungnya sendiri di kampung. Tapi kabar penangkapan Arka dan pengusiran mereka oleh Zara telah menyebar seperti api di grup media sosial keluarga. Tidak ada yang mau menampung ibu mertua dari neraka yang telah membantu putranya mengkhianati istri yang begitu murah hati. "Halo, Ibu Ani, ini Dina." Suaranya bergetar ketika salah satu panggilannya akhirnya dijawab. "Oh, Dina, maaf. Rumah saya lagi penuh sekali ini. Anak-anak dan cucu-cucu semua ada. Selain itu, saya dengar ini melibatkan polisi. Seram sekali. Saya benar-benar tidak mau ikut campur," kata suara di ujung telepon sebelum menutup telepon secara tiba-tiba. Ibu Dina ambruk di bangku taman yang keras. Perutnya keroncongan karena lapar, tetapi dia hanya memiliki beberapa lembar rupiah tersisa di dompetnya. Dia ingat bagaimana dia dulu memesan catering premium menggunakan kartu kredit tambahan dari Zara. Dia ingat bagaimana dia dulu meremehkan masakan Zara, mengklaimnya kurang rasa, meskipun setiap bahan adalah kualitas terbaik. Kini, bahkan membeli sandwich sederhana pun membutuhkan perhitungan cermat. Zara, di dunia yang berbeda, berada di kantor rumahnya. Dia tidak meratapi nasib Arka. Dia melihat papan tulis besar yang berisi struktur organisasi baru perusahaannya. Dia menghapus nama Arka dengan spidol merah dan menuliskan nama-nama manajer senior yang telah mengabdi dengan setia selama lebih dari 1 dekade untuk mengisi posisi direktur operasional secara kolektif. Nona Zara, Bi Maria masuk, membawa secangkir teh kamomile hangat. Ada telepon dari keamanan gerbang depan. Mereka bilang Ibu Dina ada di sana. Dia menangis, meminta bertemu Anda. Dia bilang dia akan pingsan jika tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Zara menyeruput tehnya perlahan. Uap hangatnya menenangkan. "Bi Maria, bilang keamanan untuk memberinya sekotak makanan dan sebotol air. Setelah itu, panggilkan dia taksi online dan bayar ongkos perjalanannya ke stasiun kereta. Belikan dia tiket kereta kelas ekonomi satu arah ke kota saudara perempuannya di Solo. Bilang padanya itu sumbangan amal terakhir saya kepadanya sebagai mantan menantunya." "Tapi bagaimana jika dia menolak pergi, Nona?" tanya Bi Maria ragu-ragu. "Jika dia menolak, keamanan berhak mengeluarkannya dari area komplek. Saya membayar pajak dan iuran HOA untuk ketenangan dan kedamaian saya, bukan untuk menghibur drama orang-orang yang membuang saya saat mereka merasa di atas angin," jawab Zara tegas. Bi Maria mengangguk patuh dan pergi. Zara kembali ke laptopnya. Sebuah email dari bank telah tiba. Laporan penyitaan dana dari rekening Tania, yang terhubung ke aliran kas ilegal perusahaan, berhasil. Meskipun tidak 100% pemulihan, Zara setidaknya telah memastikan wanita itu tidak akan menikmati sepeser pun uang hasil kerja kerasnya. Malam itu, Zara memutuskan untuk tidur lebih awal. Dia mengganti spray tempat tidurnya dengan set baru yang beraroma lavender yang menenangkan. Tidak ada bantal tambahan, tempat Arka dulu tidur, tidak ada suara dengkurannya yang penuh rahasia. Kamar tidurnya kini terasa seperti tempat suci, bersih, tenang, dan jujur. Tapi sebelum dia terlelap,
Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Itu adalah foto Tania yang duduk di trotoar di depan toko yang tutup. Ranselnya tampak usang dan menyedihkan. Sepertinya detektif swasta yang Zara sewa masih memantau pergerakan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Zara tidak membalas. Dia tidak merasa senang melihat penderitaan itu. Dia hanya merasa selesai. Dia menghapus pesan itu dan memblokir nomornya. Dia tidak perlu melihat kehancuran mereka untuk bahagia. Kebahagiaannya kini berasal dari keberaniannya untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Di stasiun kereta, Ibu Dina duduk lemas di bangku ruang tunggu. Di tangannya ada sekotak makanan dan tiket satu arah ke pedesaan Solo. Air mata jatuh ke makanannya. Dia ingat pesan Zara yang disampaikan oleh Satpam. Ini sumbangan amal terakhir saya. Ibu Dina akhirnya menyadari bahwa selama ini dia salah mengartikan kebaikan Zara sebagai kelemahan. Dia telah memperlakukan kekayaan Zara sebagai haknya sendiri. Dan sekarang setelah semuanya hilang, dia mengerti bahwa tanpa Zara, dia dan putranya tidak lebih dari debu di angin. Arka di penjara dan dia di pengasingan. Zara mematikan lampu samping tempat tidurnya. Kegelapan memenuhi ruangan, tetapi hatinya penuh cahaya. Dia tahu dia harus bangun pagi besok untuk memimpin rapat pemegang saham tahunan. Dia harus menunjukkan kepada dunia bahwa PT Arya Sentosa berdiri kokoh, bahkan setelah parasit mencoba menggerogoti akarnya. Tidur, Zara, bisiknya pada dirinya sendiri. Besok adalah hari kamu benar-benar menjadi ratu di kerajaanmu sendiri. Saat dia memejamkan mata, dia mulai merencanakan langkah besar berikutnya. Ekspansi ke pasar Eropa, yang tertunda. Karena Arka selalu mengklaim dana perusahaan tidak cukup, dana yang kini dia tahu disia-siakan untuk barang-barang mewah yang bahkan tidak pernah sampai ke garasi mereka. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar tidur Zara dengan kehangatan yang berbeda. Tidak ada lagi sesak di dadanya. Tidak ada lagi kecurigaan yang menggerogoti pikirannya. Dia bangun dengan tekad baja, mengenakan setelan blazer putih gading yang dipadukan dengan syal sutra, simbol kemakmuran dan martabat dalam filosofi brandnya. Hari ini adalah sidang pertama untuk kasus penggelapan dana serta sesi mediasi untuk perceraiannya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ramai saat Zara keluar dari SUV hitamnya. Puluhan pasang mata, termasuk beberapa jurnalis bisnis yang telah mencium skandal di raksasa tekstil itu, segera mengarahkan kamera mereka padanya. Zara berjalan dengan ketenangan, dagunya terangkat tinggi, diapit oleh Bapak Handoko dan dua asisten hukumnya. Dia tidak memakai kacamata hitam untuk bersembunyi. Dia ingin dunia melihat dia tidak punya apa-apa untuk dimalukan. Di ruang tunggu pengadilan yang pengap, Arka duduk terborgol, mengenakan seragam tahanan oranye. Rambutnya, yang biasanya disisir rapi dengan pomade mahal, kini kusam dan berantakan. Wajahnya, yang dulu merupakan aset paling dibanggakannya, cekung dan pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ketika pintu ruang sidang terbuka dan Zara masuk, Arka tersentak. Dia tertegun melihat istrinya. Zara tampak lebih bersinar, lebih kuat, dan yang paling menyakitkan bagi Arka, jauh lebih bahagia tanpanya. Tidak ada jejak kesedihan di wajahnya. Zara duduk di kursi penggugat dengan ketenangan seorang ratu yang baru saja memenangkan perang panjang. Zara, Arka berbisik saat mereka berpapasan di lorong sempit. Suaranya serak, dipenuhi permohonan yang memuakkan. Zara bahkan tidak menoleh. Dia menatap lurus ke depan ke kursi hakim. Baginya, pria di sampingnya hanyalah bagian dari masa lalunya yang sedang diproses oleh mesin penghancur kertas sejarah hidupnya. Sidang dimulai dengan jaksa penuntut membacakan dakwaan. Setiap angka yang disebutkan puluhan juta untuk perhiasan, miliaran di rekening deposito atas nama Tania, puluhan transaksi vendor fiktif terdengar seperti tamparan keras di wajah Arka. Dia menundukkan kepalanya, mencoba bersembunyi dari kamera di belakang ruangan. Ibu Dina tidak ada di antara penonton. Sepertinya dia memang menggunakan tiket kereta yang Zara berikan untuk melarikan diri ke kampung halamannya, terlalu malu untuk menghadapi penghakiman masyarakat. Bapak Arka, apakah Anda memiliki keberatan terhadap dakwaan jaksa? Tanya hakim ketua dengan suara berat. Arka berdeham, mencoba menemukan suaranya. Saya.
Saya hanya melakukannya di bawah tekanan. Yang mulia, saya ingin membahagiakan keluarga saya. Keluarga yang mana, Bapak Arka? Bapak Handoko, pengacara Zara, memotong dengan tajam. Keluarga rahasia Anda di apartemen mewah itu atau ibu Anda yang juga menikmati hasil kerja keras klien saya? Karena bukti menunjukkan bahwa istri sah Anda, Nona Zara, adalah yang menutupi semua biaya operasional rumah tangga dari dana pribadinya sementara Anda merampok perusahaannya tanpa ampun. Arka terdiam. Dia menatap ke arah Zara, berharap sedikit belas kasihan. Zara, tolong batalkan tuntutan ini. Aku janji akan menceraikan Tania. Aku akan kembali padamu. Kita bisa mulai dari awal. Ingat janji pernikahan kita? Zara perlahan berdiri, meminta izin hakim untuk berbicara sebelum sesi mediasi perceraian dimulai di ruangan sebelah. Hakim mengangguk. Zara menarik napas dalam-dalam, suaranya jelas, mengisi setiap sudut ruangan yang hening. Arka, janji pernikahan itu sakral karena dibuat di hadapan Tuhan. Tapi kamu mengkhianati Tuhan jauh sebelum kamu mengkhianati saya. Kamu bertanya tentang memulai dari awal. Saya sudah membangun semuanya sendiri selama ini, sementara kamu sibuk menghancurkannya dari dalam. Hari ini saya di sini bukan untuk menghukummu. Saya di sini untuk memastikan keadilan bagi ribuan karyawan saya yang mata pencahariannya hampir kamu pertaruhkan demi kemewahan palsumu dengan wanita itu. Zara berhenti sejenak, menatap langsung ke mata Arka yang penuh air mata. Kamu bilang kamu membuat kesalahan. Kesalahan itu terjadi sekali, Arka. Setahun transfer ilegal dan membangun kehidupan rahasia itu bukan kesalahan. Itu adalah rencana. Dan setiap rencana busuk memiliki akhir yang pahit. Tolong bayar perbuatanmu sendiri, baik secara hukum maupun moral. Setelah mengatakan hal itu, Zara berbalik dan berjalan keluar menuju ruang mediasi. Arka mencoba mengikuti, tetapi seorang petugas polisi dengan tegas menariknya kembali ke kursi terdakwa. Di ruang mediasi yang lebih privat. Prosesnya cepat, Zara menolak semua tawaran rekonsiliasi. Dia tidak menginginkan aset bersama. Dia hanya ingin namanya dibersihkan dan kebebasannya. Saya melepaskan semua klaim atas barang apapun yang saat ini dimiliki Arka, karena saya tidak ingin menyimpan apapun yang ternoda oleh pengkhianatannya, Zara menyatakan dengan tegas kepada mediator. Saya hanya menuntut hak asuh penuh atas nama baik saya dan perusahaan saya. Meninggalkan gedung pengadilan, Zara merasa seolah pasokan oksigen dunia berlipat ganda. Dia melewati kerumunan wartawan dengan pernyataan singkat dan padat. Operasional perusahaan terus berjalan tanpa gangguan. Fokus kami sekarang adalah kesejahteraan karyawan dan ekspansi global. Masalah pribadi saya telah diselesaikan di pengadilan. Di dalam sel tahanan pengadilan, Arka menangis tak terkendali. Dia baru menyadari bahwa Tania benar-benar pergi. Ibunya telah meninggalkannya, dan satu-satunya wanita yang pernah tulus mencintainya telah berubah menjadi musuh paling tangguh yang pernah dia hadapi. Dia teringat saat di showroom mobil, saat dia merasa seperti raja dunia dengan kartu hitam Zara di tangannya, betapa bodohnya dia menukar emas murni dengan besi tua berkarat. Zara masuk ke mobilnya, meminta sopirnya, sopir baru yang jujur dan setia, untuk membawanya ke panti asuhan setempat. Tempat dia menjadi donatur tetap. Dia ingin merayakan kebebasannya, bukan dengan pesta mewah, tetapi dengan memberi kembali. Sepanjang jalan, dia melihat sebuah papan reklame besar perusahaannya, menampilkan koleksi terbaru. Zara tersenyum. Dia tidak lagi dikenal sebagai istri Arka yang pendiam. Dia adalah Zara, konglomerat tekstil, berdiri tegak setelah badai. Pengkhianatan itu menyakitkan, tetapi itu adalah pupuk yang membuat karakternya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah memblokir akses Arka ke kekayaannya, rumahnya, dan yang terpenting, masa depannya. Zara mengeluarkan ponselnya, memeriksa jadwal penerbangannya ke Paris minggu depan untuk Fashion Week. Hidupnya tidak berhenti karena perceraian. Sebaliknya, hidupnya baru saja dimulai, meledak dengan warna-warna yang lebih indah. 6 bulan telah berlalu sejak Palu Hakim secara resmi menyatakan Zara sebagai wanita lajang. Hari ini, udara musim gugur di Paris sejuk, tetapi kehangatan di dalam Pavilion Chambon sangat luar biasa.
Zara berdiri di belakang panggung Paris Fashion Week, menyesuaikan detail terakhir pada manekin yang mengenakan gaun malam dari sutra lukis tangan, sebuah desain yang melambangkan turunnya rahmat dan bimbingan ilahi. "Nona Zara, 5 menit lagi pertunjukan dimulai," bisik asistennya, seorang wanita muda Prancis yang sangat mengagumi dedikasi Zara. Zara mengangguk, senyumnya tenang dan bermartabat. Tidak ada lagi jejak kelelahan atau kesedihan yang pernah menyelimuti wajahnya ketika dia harus menghadapi drama suaminya dan ibu mertuanya. Di sisi lain dunia, di sel sempit di Lembaga Pemasyarakatan Federal, Arka duduk bersandar di dinding beton yang lembab. Sebuah televisi kecil di sudut area umum menyiarkan berita internasional, matanya yang kini cekung dan kusam tertuju pada layar. Dia melihat sosok yang sangat dia kenal. Zara, mantan istrinya, tampak memukau dalam ansambel modern namun sopan, melangkah di catwalk di akhir fashion show-nya dengan tepuk tangan meriah dari para kritikus fashion top dunia. Arka mengepalkan tangannya, kini kapalan karena kerja paksa di penjara. "Itu istriku," bisiknya pelan, tetapi seorang narapidana di sebelahnya mencibir. "Istrimu? Dalam mimpimu, Bung. Itu wanita terkaya dari Indonesia yang baru saja memenangkan penghargaan eksportir terbaik tahun ini. Kalau dia istrimu, kamu tidak akan membusuk di sini karena mencuri uangnya." Narapidana itu mencibir. Putusan telah dijatuhkan 3 bulan lalu, 7 tahun penjara, dan denda 15 miliar dengan tambahan 1 tahun jika dia tidak bisa membayar. Arka tidak punya apa-apa. Semua asetnya telah disita untuk menutupi kerugian di perusahaan Zara. Bahkan jam tangan mewah yang dulu dia banggakan telah dilelang. Dia kini hanyalah sebuah angka di balik jeruji besi, ditinggalkan oleh semua orang yang pernah mengaguminya karena uang Zara. Ibunya, Ibu Dina, tidak lebih baik. Di sebuah kota kecil terpencil di Solo, dia duduk di teras rumah sederhana saudara perempuannya. Dia tidak lagi mengenakan gaun sutra atau perhiasan emas. Dia mengenakan daster murahan, dan sibuk memilah sayuran untuk dijual di pasar besok pagi. Kakak perempuannya hanya memberinya tempat tinggal dengan syarat dia bekerja untuk membantu rumah tangga. Tidak ada lagi perlakuan istimewa. Tidak ada lagi uang amal untuk pamer. Setiap kali tetangga bertanya tentang Arka di kota, Ibu Dina hanya bisa menundukkan kepalanya karena malu. Merasakan pedihnya kenyataan bahwa keserakahannya telah menghancurkan masa depan satu-satunya putranya. Kembali di Paris, Zara keluar dari gedung setelah konferensi pers yang melelahkan namun sukses. Seorang taipan tekstil Italia baru saja menandatangani kesepakatan kemitraan multi-juta euro. Ini adalah puncak karier Zara. Namun, dia tetap rendah hati. Baginya, kesuksesan ini bukan untuk menyombongkan diri. Itu adalah bukti bahwa martabat seorang wanita tidak ditentukan oleh suaminya, tetapi oleh kekuatan jiwanya sendiri. Zara duduk di belakang limusin menuju hotelnya. Dia membuka ponselnya dan melihat berita dari Jakarta. Itu adalah artikel tentang Tania yang ditangkap oleh agen federal karena keterlibatannya dalam skema penipuan investasi. Sepertinya setelah semua aset dari Arka disita, Tania telah mencoba mencari jalan pintas lain untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya, berakhir dengan nasib tragis yang sama. Di balik jeruji besi, Zara menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Dia tidak merasakan balas dendam atau kepuasan dalam penderitaan mereka. Dia hanya merasa bahwa hukum alam semesta bekerja dengan presisi yang luar biasa. Dia teringat kembali pada hari di showroom mobil itu ketika dia memutuskan untuk memblokir kartu debitnya. Itu adalah keputusan paling berani yang pernah dia buat. Titik balik yang menyelamatkan hidupnya dari kehancuran yang lebih dalam. "Sopir," kata Zara dalam bahasa Inggris yang fasih, "bisakah Anda berhenti sebentar di Masjid Raya Paris? Saya ingin meluangkan waktu untuk bersyukur." Di dalam masjid yang megah, Zara bersujud dalam doa. Dia menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang mendalam. Dia bersyukur Tuhan telah mengungkapkan kebusukan itu lebih awal sebelum dia memiliki anak dengan Arka. Dia bersyukur atas kekuatan untuk tidak goyah ketika ibu mertuanya melecehkannya secara verbal. Dan dia bersyukur bahwa kekayaannya kini menjadi berkat bagi banyak orang, tidak lagi menjadi alat untuk memuaskan nafsu para pengkhianat. Setelah sholat,
Zara meninggalkan masjid dengan hati yang benar-benar bersih. Dia menatap langit Paris, kini bertabur bintang. Dia teringat surat terakhir yang Arka kirim dari penjara, sebuah surat penuh permintaan maaf dan permohonan agar dia mengunjunginya sekali saja. Zara tidak pernah membalas, dan dia tidak berniat melakukannya. Baginya, pengampunan adalah masalah antara hati dan Tuhan. Tetapi mengizinkan pengkhianat kembali ke hidupnya adalah ketidakadilan bagi dirinya sendiri. Selamat tinggal masa lalu, gumam Zara lembut. Dia kembali ke hotelnya, membuka laptopnya, dan mulai menyusun rencana untuk mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak karyawannya. Dia ingin setiap rupiah yang dia peroleh memiliki makna yang abadi. Dia tidak lagi hanya pemilik kartu debit dengan saldo tak terbatas. Dia adalah pemilik hidupnya sendiri dengan martabat tak terbatas. Zara berdiri di balkon hotelnya, menatap menara Eiffel yang berkilauan di kejauhan. Dia tersenyum, senyum tulus, cerah, dan penuh harapan. Dia telah melewati badai, mencabut parasit, dan kini mekar lebih indah dari sebelumnya. Kisah suaminya dan selingkuhannya yang mencoba membeli mobil mewah dengan kekayaannya hanyalah satu bab kecil yang tertutup dalam buku hidupnya yang luar biasa. Besok adalah hari baru, dan bagi Zara, matahari akan selalu terbit dengan peluang baru. Bagi mereka yang berani mengatakan cukup untuk pengkhianatan dan ya untuk harga diri, hidupnya kini benar-benar miliknya sendiri.